Oke, kita lanjut. Tadi terhalang oleh batas maksimal screencast. Sekarang kita masuk ke tema ketiga ya, Impact of CISS on Business. Dampak dari keberadaan CISS terhadap bisnis. Tadi sudah sempat disebutkan di akhir video yang pertama bahwa paling tidak ada 3 efek yang dihasilkan atas CISS pada bisnis. Yang pertama pada ruang lingkup bisnis, yang kedua jaringan, berikutnya adalah proses. Dari sisi ruang lingkup, karena kita tadi sudah sempat menyampaikan bahwa CISS itu menembus batas-batas primordial komunikasi alias mampu melintasi jarak dan waktu, maka CISS ini menjadi pemicu dari adanya globalisasi. Berkat globalisasi, maka bisnis-bisnis lokal dapat berkompetisi pada level global. Selain itu, fenomena dari sisi ruang lingkup ada banyak hal sebenarnya. Misalnya tentang, kita lihat di situ ada from big data to gig economy. Apa sih big data itu? Big data adalah volume data yang sangat melimpah, baik terstruktur maupun tidak struktur, di mana sebenarnya yang paling penting bukan masalah jumlah datanya, tapi bagaimana kita mengolah datanya supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan untuk gerakan-gerakan bisnis yang lebih bagus lagi. Big data ini tentu data yang melimpah dihasilkan dari sekian waktu, dari sekian wilayah, tentu juga terjadi dari sebagai akibat dari efek CISS yang mampu membuat kita bertukar pesan melintasi ruang dan waktu tadi. Kemudian gig economy juga menjadi fenomena yang muncul akibat adanya pengaruh CISS pada dunia bisnis. Apa sih gig economy itu? Gig economy merupakan sebuah fenomena dalam industri 4.0 atau 4.0 di mana posisi stable worker semakin tergeser menjadi independent or temporary workers or even freelancer ya. Jadi kondisi di mana trennya itu organisasi-organisasi yang bergerak di bidang bisnis cenderung mempekerjakan employer cenderung mempekerjakan pekerja yang independen, yang temporer, yang tidak stabil atau tidak menjadi karyawan tetap seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi CISS itu memfasilitasi kita untuk bekerja melintasi jarak dan waktu, sehingga industri yang bergerak di bidang bisnis dapat bergerak lebih cepat untuk mencari orang-orang yang diperlukan, dan keuntungannya mereka tidak perlu membayar tanggungan hari raya misalnya, atau dana-dana lain yang perlu disiapkan untuk meng-hire karyawan tetap. Di samping itu, dari sisi jaringan, CISS ini karena dia overcoming physical limitation, mengatasi batasan-batasan fisik. Ini sebenarnya tadi ya, dia membuat sebuah fenomena baru yang bernama gig economy tadi, di mana stable workers mulai tergeser kedudukannya oleh para on-demand workers. Jadi pekerja-pekerja yang bekerja atas proyek-proyek tertentu pada jangka waktu tertentu dan tidak terikat secara penuh terhadap institusi yang bergerak di bidang bisnis. Kemudian dari sisi proses, tentu saja overcoming physical limitation tadi membuat proses bisnis menjadi bisa dikerjakan lebih cepat, atau reducing of response time, mengurangi waktu untuk merespon sesuatu sehingga proses bisnis bisa berjalan lebih cepat. Nah, yang ada tantangannya tentu saja karena keberadaan CISS membuat AI perlu diverseskan dengan human labor atau kecerdasan buatan artificial intelligence itu kemudian menjadi tantangan bagi kita manusia untuk bersaing, berkompetisi mendapatkan pekerjaan. Meskipun tentu saja
kita tidak perlu ketakutan sedemikian rupa, tapi yang lebih penting adalah menyiapkan diri untuk menuju era berikutnya, di mana ketika AI mengambil alih sekian banyak pekerjaan, tentu akan ada efek samping dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh AI yang memerlukan profesi-profesi baru, sehingga insya Allah human labor atau tenaga kerja manusia tetap diperlukan. Nah, setelah kita mengelaborasi 4 hal terkait what is CISS, impact of CISS for communication, and also impact of CISS on business, kita akan masuk pada penjelasan terkait poin penugasan dari materi ini. Sebenarnya ini sederhana saja bentuknya, teman-teman tinggal kita ke bentuknya dulu ya. Saya bacakan poin dari penugasan ini adalah 10 dari total 100 poin penilaian akhir. Bentuknya video singkat saja. Kalau teman-teman pernah nonton TED ya, TED, nah kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman tinggal menyampaikan pemikiran teman-teman terkait studi kasus yang kita angkat. Studi kasusnya apa? Kita lihat, ini dia. Ini tentang unicorn Indonesia. Pada awal 2020, genap sudah unicorn Indonesia, jumlahnya jadi 5, dengan hadirnya OVO yang diresmikan sebagai unicorn kelima Indonesia. Ya. Apa itu unicorn? Nah, ini yang harus teman-teman gali. Tema besar dari studi kasus kita adalah how CISS influences business. Bagaimana sih CISS itu mempengaruhi bisnis? Tapi ini langsung mengangkat studi kasus nyata yang ada di lapangan. Nah, ini harapannya teman-teman bertindak sebagai seorang analis bisnis ya dalam hal ini. Apa saja yang perlu dilihat? Pertama adalah yang perlu dikupas, what is unicorn? Apa sih sebenarnya dimaksud dengan unicorn? Tentu kalau kita membicarakan unicorn, kita akan sangat engage dengan istilah startup, kemudian tingkat valuasi dan seterusnya. Nah, itu coba dijelaskan ya. Kemudian how it works, tolong dijelaskan gimana sih kerjanya. Kalau teman-teman mengangkat Traveloka misalnya, teman-teman mengangkat Gojek, nah gimana sih kerjanya itu? Tadi kan sudah kita bahas itu. Apakah juga dia melibatkan CISS pada ruang lingkupnya, misalnya pada jaringannya, pada prosesnya, apakah dia mengikuti fenomena gig ekonomi di mana on demand workers lebih dikedepankan daripada stable workers misalnya. Kemudian yang ketiga, how CISS work out on business in it. Nah, coba cari data tentang bagaimana CISS itu bekerja di bisnis itu. Bagaimana Gojek misalnya menerapkan bagaimana cara dia mulai dari memproduksi aplikasinya, mengembangkan hingga menerapkannya, kemudian menstabilkannya di pasar Indonesia, di mana kita tahu misalnya awal-awalnya itu tidak diatur ya tentang pajak dari para pekerja yang bekerja di Gojek ini, tapi kemudian seiring pajak yang harus dibayarkan dan seterusnya itu membuat khususnya dari kalangan konsumen misalnya ongkos ngegojeknya itu menjadi lebih tinggi. Dan yang keempat terakhir adalah lesson learned. Nah, tolong kalau bisa membaca beberapa literatur review, apa sih yang bisa kita pelajari dari unicorn yang teman-teman angkat itu, dan tentu saja menyimpulkan bagaimana CISS mempengaruhi bisnis. Itu yang pertama. Yang pertama, karena memang ada yang kedua. Jadi saya ingin teman-teman pada sesi tugas ini bertindak sebagai profesional sekaligus sebagai kreator. Profesional di sini adalah mencoba berperan sebagai analis bisnis. Nah, itu tadi yang cara teman-teman mengupas studi kasus unicorn Indonesia itu adalah proses teman-teman berlatih menjadi analis bisnis. Tapi pada sesi kedua, teman-teman diminta bertindak menjadi kreator, menjadi peramal masa depan, sebuah rangkaian lanjutan dari seorang analis. Apa itu? Pada sesi kedua video,
Tambahkan analisis imajinatif teman-teman tentang profesi baru apa yang mungkin muncul di masa depan sebagai akibat atas CISS pada bisnis. Nah, tadi misalnya ada yang ngangkat OVO misalnya. Jadi apa kira-kira profesi yang muncul di masa depan? Apakah mungkin akan ada admin dari teller elektronik misalnya, atau kemudian apalagi dengan pola hidup global yang cenderung lebih higienis diakibatkan oleh COVID-19 alias corona itu, tentu itu menjadi salah satu hal yang teman-teman harus libatkan dalam imajinasi bebas teman-teman tersebut. Justru di sini semakin bebas imajinasi teman-teman, tentu berdasarkan apa yang sudah teman-teman lihat di lapangan sekaligus juga literatur review yang dikerjakan, semakin bagus nilainya ya. Nah, silahkan teman-teman memvideo diri sendiri pakai HP saja, tidak apa-apa. Kemudian kirimkan videonya atau link videonya ke grup WA Kombis kita. Nanti saya akan cek dari situ. Nah, karena ini ada 5 teman-teman nih, ada Traveloka, ada 5 unicorn, ada Traveloka, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Gojek, ada OVO. Tentu dengan jumlah teman-teman itu silahkan diatur sendiri. Ya, silahkan diatur sendiri siapa yang ngambil Traveloka, siapa yang mau mengangkat Bukalapak, siapa yang mau mengupas Shopee, dan siapa yang mau mengelaborasi Gojek, sekaligus siapa yang mau mendeskripsikan OVO dalam konteks penugasan how CISS influence the business. Begitu. Deadline-nya 18 April. Sebenarnya teman-teman tidak perlu tegang, ini tugasnya ringan saja sih ya. Silahkan, yang penting ada bacaan 1-2, kemudian teman-teman memvideo teman-teman sendiri, tidak harus ditulis, jadi silahkan langsung disampaikan saja. Anggap saja itu sebagai bagian dari proses interaksi secara tatap muka, walaupun harus termediasi oleh atau terjeda oleh waktu karena tidak berada pada satu ruang digital yang sama ya. Begitu teman-teman, jadi silahkan dibagi sendiri siapa yang dapat Traveloka, Bukalapak, Shopee, Gojek, dan juga OVO. Buatlah video berisi hasil analisis tersebut, kemudian tambahkan dengan analisis imajinatif tentang profesi baru apa dalam dunia bisnis yang mungkin muncul di masa depan, entah 5 tahun yang akan datang, entah 10 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Seimajinatifnya teman-teman, sebebas teman-teman, yang penting sopan ya. Oke, jadi itu dari saya. Selamat merayakan kesempatan belajar dimanapun kalian berada. Ini adalah materi terakhir sebelum UK1. Jadi hari Selasa besok insya Allah kita UK1 sederhana, kuis biasa saja. Insya Allah yang penting teman-teman tetap belajar dengan ceria, senang, menjaga kesehatan, dan sekaligus semangat, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.